猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan bertarung melawan Taisu 3. Namun tiba-tiba, pria kapak memberitahu Xiaoyan bahwa ada seseorang yang menyerang dari belakang. Sampai akhirnya, Xiaoyan bertarung melawan dua Taisu dari sisi yang berbeda. Hal ini membuat Jianxiang heran akan tindakan sang ratu. Di sisi lain, malaikat maut sudah berhasil membunuh 1000 praktisi Taisu. Ia pun kembali ke dalam labu dewa bermata 9 lagi. Dan scene pun berganti. Pada saat ini, untuk melawan tekanan besar dari domain kegelapan yang digunakan pasukan Taisu, Xiaoyan menggunakan inti guntur untuk memperkuat kekuatan fisiknya. Selain itu, dengan bantuan kekuatan keabadian yang dia peroleh dari teknik penggabungannya dengan avatar Yonghe, Xiaoyan pun mampu mengarahkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tubuh guntur. Karena penggabungan ini juga sekarang inti guntur di tubuh Xiaoyan menembus hingga 50. Tanpa Xiaoyan menyadarinya, dalam pertarungan kali ini dengan guntur langit yang mengalir di lautan gunturnya, meskipun Xiaoyan mendapatkan tekanan kuat dari domain kegelapan, kecepatannya menjadi semakin cepat dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, tetapi Xiaoyan yang merasakan kekuatan keabadian kuat dari avatar Yonghe, dia bahkan menggunakan kekuatan yang kuat ini pada jantung apinya, sehingga inti api di tubuhnya berubah warna setiap saat. Di sisi lain, yang mengejutkan Taisu 3 dan Taisu 4 adalah ada nyala api ungu merah yang muncul di tubuh mereka. Dan nyala api semacam ini tampaknya diam-diam merampas energi kehidupan di tubuh mereka. Kemampuan yang begitu kuat yang mereka tampilkan tampaknya membuat mereka semakin bertarung dengan panik. Mereka mengerahkan kekuatan mereka dan berharap bisa mengalahkan Xiaoyan dalam pertempuran ini. Tapi dengan kekuatan luar biasa yang ditampilkan oleh Xiaoyan, bahkan jika keduanya meluncurkan serangan gabungan secara bertubi-tubi, mereka masih tidak dapat mengalahkan Xiaoyan. Dan mereka bahkan merasa bahwa Xiaoyan tampaknya semakin berani saat dia bertarung. Taisu 3, apakah kamu mendengar itu? Sepertinya ada seseorang yang menabuh gendang bersamanya, ucap Taisu 4. Taisu 4 menggunakan transmisi suara kepada Taisu 3. Itu karena dia tiba-tiba mendengar suara aneh di telinganya, yang mana suara ini tampaknya mengiringi pertarungan Xiaoyan. Suara itu terdengar seperti tabuhan gendang yang teredam, dan suaranya bisa terdengar di sekitar mereka berdua. Lalu, ketika mereka mendengarkannya baik-baik, mereka menemukan bahwa sumber suara tersebut sebenarnya berasal dari dalam tubuh Xiaoyan. Dalam hal ini, orang biasa hanya memiliki satu jantung energi di tubuh mereka. Tetapi berbeda dengan Xiaoyan. Di sisi kiri dada Xiaoyan, itu ada warisan yang diberikan kepadanya dari Dewa Iblis Tianhe. Warisan itu merupakan jantung iblis yang dapat membuat Xiaoyan menjadi lebih kuat dan memiliki semangat bertarung yang tinggi. Pada saat ini, energi iblis yang tertinggal di mata Xiaoyan dan energi iblis yang keluar dari jantung iblis itu benar-benar menekan kebijaksanaan dari serangan balik yang dibawa oleh avatar Yonghe, sehingga menghasilkan suara gendang dari tubuhnya. Hal ini membuat kegilaan di mata Xiaoyan semakin berkurang, dan perlahan-lahan Xiaoyan mendapatkan kembali kesadarannya. Jadi, setelah Xiaoyan bisa mengendalikan kekuatan kuat dari avatar Yonghe, secara alami kekuatan tempurnya akan berlipat ganda.
Kali ini, Taisu 3 dan Taisu 4 tidak menggempurkan serangan mereka terhadap Shoyan. Tapi sebaliknya, mereka lebih banyak mendapatkan serangan balik. Jadi, yang paling penting bagi mereka untuk saat ini adalah menahan serangan Shoyan sebisa mungkin. Setelah melawan hantaman penguasa barat Shoyan yang tak terhitung jumlahnya, pedang penghancur kekosong di tangan Taisu 3 mengeluarkan semburan suara pedang, dan suara retakan pun terbentuk di ujung pedang itu. Tidak lama kemudian, satu tebasan penguasa barat kembali diarahkan pada Taisu 3, dan si Taisu 3 langsung mengangkat tangannya, lalu melancarkan serangan untuk menahan tebasan itu menggunakan pedang penghancur kekosongannya. Pedang penghancur kekosongan ini memang cukup kuat, yang bahkan jika pedang itu hancur, itu masih berisi kekuatan keabadian yang sangat agung. Tetapi tampaknya penguasa barat Shoyan yang terbungkus kekuatan api dan guntur lebih kuat daripada pedang ini. Ketika tebasan Shoyan menghantam pedang itu, pedang penghancur kekosongan di tangan Taisu 3 tampaknya kewalahan, dan tak lama setelah itu, pedang itu pun pecah dengan suara yang menggelegar. Setelah menghancurkan senjatanya, penguasa barat yang terbungkus api dan guntur itu tidak berhenti. Dia mendarat dengan tajam di dada Taisu 3, dan setelah suaranya teredam terdengar, sosok Taisu 3 pun terpental ke belakang sambil menstabilkan tubuhnya. Setelah tabrakan ini, bisa dilihat dari postur tubuhnya yang tidak terkendali. Kali ini, Taisu 3 pasti mengalami banyak trauma dan tidak bisa bertarung lagi. Itu karena dia tidak menyangka bahwa pedangnya dapat dihancurkan oleh Shoyan. Di sisi lain, setelah berhadapan dengan Taisu 3 secara langsung, Shoyan pun kembali mengayunkan penguasa baratnya ke arah Taisu 4 yang datang lagi dari arah belakangnya. Kejadian yang sama pun kembali terulang, di mana ketika penguasa barat menghantam Taisu 4, ia tidak bisa bertahan lama dan terpental ke belakang dengan tubuhnya yang sudah tak terkendali. Kemudian, ketika Taisu 4 masih menstabilkan tubuhnya, tanpa banyak bicara, Shoyan tiba-tiba menghentakkan kakinya di kehampaan, dan sebuah energi kejut pun menyebar di sekitarnya. Teknik 7 tapak dewa, ucap Shoyan. Pada saat ini, ketika teknik bertarung yang diberikan kepada Shoyan oleh dewa tertinggi digabungkan dengan kekuatan dari Avatar Yuansen dan Avatar Yonghe, kekuatan serangnya menjadi semakin kuat. Gelombang kejut dari langkah kaki yang besar pun menyebar di kehampaan, dan itu bergemuruh menuju Taisu 4 di kejauhan yang masih menstabilkan tubuhnya. Setelah itu, Shoyan mengambil 2 langkah berturut-turut lagi. Jadi, dia sudah mengeluarkan 3 langkah berturut-turut. Akan tetapi, 3 langkah ini membuat Shoyan merasa bahwa dia telah mencapai batasnya. Dan jika dia mengambil langkah keempat, dia akan menderita serangan balik. Namun, di sisi lain, untuk menghadapi Taisu 4, kekuatan dari 3 langkah ini tampaknya sudah lebih dari cukup. 3 langkah kaki pun meledak pada Taisu 4 satu demi satu, yang akhirnya pertahanan Taisu 4 pun dipatahkan, dan kekuatan yang kuat mencabik-cabiknya dengan gila. Kekalahan 2 komandan Taisu ini adalah kesimpulan dari pertarungan Shoyan, dan tak lama setelah mengalahkan mereka berdua, Shoyan pun memegang penguasa barat di tangannya. Dia muncul dari kobaran api, dan hal ini mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Bahkan di kejauhan, Taisu 2 tidak menyangka bahwa 2 komandan Taisunya akan dikalahkan oleh Shoyan. Bahkan saat mereka bekerja sama, adegan ini membuatnya sedikit mengangkat alis karena kekuatan yang ditunjukkan Shoyan sangatlah mengejutkan. Oh, orang ini memang mempunyai kekuatan yang kuat, ucap Taisu 3. Aku rasa tidak baik bagi komandan kedua untuk terus seperti ini. Sangat sulit untuk berurusan dengan orang-orang itu. Aku khawatir jika ini terus berlanjut, kita akan menghabiskan lebih banyak sumber daya, ucap pasukan Taisu di belakangnya. Namun, sebelum Taisu 2 sempat berbicara, tiba-tiba dari dalam Dewa Taisu ada praktisi dengan nomor 1 di armor dewa palsunya, yang kemudian dia mengeluarkan suara barat dengan nada yang pelan. Semuanya, ayo segera ambil tindakan. Kita harus bisa menangkap orang itu bagaimanapun caranya, ucap Taisu 1. Begitu suara ini keluar, ekspresi Taisu 2 menjadi sangat hormat, dan semua orang di belakangnya langsung mengepalkan tangan mereka dan memberi hormat pada Taisu 1.
Ingat, tangkap dia hidup-hidup, ucap Taisu 1. Ah, baik Master Taisu, ucap semua orang yang menjawab secara serentak. Setelah itu, Taisu 2 memandang sosok Xiaoyan di kejauhan. Dia berpikir bahwa sang malaikat maut tidak menarik perhatian Master Taisu, dan Xiaoyan tampaknya telah menyentuh garis bawah dari dunia Taisu yang sebenarnya, sehingga dia harus ditangkap, dan jika dia selamat, maka dunia Taisu akan mengalami kerugian besar. Kumpulkan 1000 praktisi Taisu secepatnya, ucap Taisu 2. Ada perubahan langsung di medan perang setelah munculnya Taisu 1, dan 1000 tentara dengan cepat pun berkumpul, dan pada saat yang sama, lebih dari selusin orang masih di dalam Dewa Taisu. Mereka semuanya bergegas keluar untuk bergabung ke dalam perperangan. Sementara itu, sang ratu masih duduk tenang di kepala naganya. Sang ratu melihat pemandangan ini dari kejauhan, dan sudut mulutnya tiba-tiba langsung terangkat. Bisa terlihat bahwa senyumannya sangat ganas, seolah-olah dia sedang menunggu adegan ini. Oh, tampaknya suamiku akan dipukuli kali ini, ucap sang ratu sambil tersenyum. Mendengar sang ratu yang tiba-tiba berbicara, si kelinci bingung di pangkuannya pun langsung cemberut. Dia awalnya bingung dengan apa yang dimaksud oleh sang ratu itu. Tapi ketika dia melihat medan perang dan menemukan bahwa ribuan pasukan Taisu sedang bergegas ke arah Xiaoyan, wajahnya yang cemberut pun langsung berubah menjadi senang. Ah, benar sekali. Orang jahat itu sepertinya akan bersenang-senang, ucap kelinci Bingyun sambil menyeringai. Kemudian, kelinci Bingyun mengeluarkan geraman terendah di lengan sang ratu, dan saat ini dia tampaknya lebih bersemangat daripada majikannya. Xin pun berpindah ke medan perang. Xiaoyan yang sudah mengalahkan Taisu 3 dan 4, ia hendak membunuh mereka berdua untuk merebut armor dewa palsu mereka. Tapi pada saat ini, gerakan perkasa dari ujung yang jauh segera menarik perhatian. Mereka bergerak dengan pasukan yang sangat banyak. Pejuang dari sudut bagian terdepan memiliki 6 kristal merah di armor dewa palsu mereka. Dan pejuang Taisu di belakang, mereka memiliki 5 atau bahkan 4 kristal merah. Jelas saat ini Xiaoyan sudah menjadi target utama dari pasukan Taisu itu. Karena tidak hanya menjarah armor dewa palsu dari mereka, Xiaoyan juga menghabisi 2 komandan mereka dan berniat untuk merebut armor dewa palsu mereka. Ketika melihat ribuan pasukan Taisu yang berkumpul ini, mata Xiaoyan pun tiba-tiba menyusut. Karena dia menyadari dari gerakan mereka bahwa mereka saat ini sedang menuju ke arahnya. Apakah mereka sedang menargetkanku? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa pahit ketika melihat mereka semua. Dia berpikir meskipun dia sudah membuat kejahatan yang dianggap keji oleh mereka, mereka tidak perlu mengumpulkan begitu banyak pasukan untuk menangkapnya. Tapi setelah mengalahkan Taisu 3 dan Taisu 4, peristiwa ini pasti akan mengirimkan pasukan elit untuk mengepung dan menekan Xiaoyan, yang sama sekali tidak berbicara tentang etika bela diri. Ketika memandang pasukan perkasa yang datang ke arahnya tanpa hambatan, akhirnya Xiaoyan yakin bahwa mereka datang ke arahnya. Akan tetapi, jumlah mereka terlalu banyak, dan jika dilihat dari kejauhan, kelompok mereka ini, Xiaoyan yakin bahwa praktisi Taisu yang dikirim saat ini merupakan pasukan terkuat. Segera, Xiaoyan pun memandang sosok sang ratu. Meskipun Xiaoyan biasanya tidak memperhatikan sang ratu, dia bisa merasakan bahwa mata sang ratu hampir selalu tertuju kepadanya. Dalam situasi ini, mungkin di luar kemampuannya untuk menghadapi semua praktisi Taisu itu secara pribadi. Oleh karenanya, Xiaoyan membaca situasinya dengan relatif jelas. Karena reputasinya sudah tersebar, maka tidak masalah, dan ketika tiba waktunya untuk meminta bantuan, Xiaoyan pasti akan meminta bantuan. Namun, ketika dia melihat sosok sang ratu, Xiaoyan menemukan bahwa sang ratu sepertinya sedang tertidur dengan mata tertutup. Tapi, jelas dia mungkin berpura-pura untuk tidur, dan artinya memang sudah sangat jelas, yaitu sang ratu masih berharap bahwa Xiaoyan akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengatasi krisis ini. Tepat ketika Xiaoyan masih bingung dan tidak tahu harus bagaimana menyelesaikan pertempuran ini, sebuah suara yang akrab pun terdengar di telinga Xiaoyan. "Ada apa denganmu? Apakah kamu takut?" ucap sesosok yang entah dari mana.
Xiaoyan pun langsung menoleh untuk mencari sumber suara itu, dan akhirnya dia melihat ada 5 pedang terbang yang tergantung di atas kepala sosok di sampingnya, dan dia memegang satu pedang dengan noda darah di atasnya. Sepertinya dia sudah membunuh banyak pasukan dunia Taisu. Apakah menurutmu aku akan mundur setelah berada di tengah medan perang ini? Ucap Xiaoyan dengan acuh tak acuh, dan orang yang sedang berbicara dengannya saat ini adalah Jian Xiang yang telah bergabung ke medan perang. Kalau begitu, pergilah bantai semua musuhmu, ucap Jian Xiang sambil berbalik dan hendak pergi. Xiaoyan pun buru-buru minta maaf sambil berteriak. Meskipun keadaan saat ini dapat dipertahankan untuk sementara waktu, tetapi menggabungkan Avatar Yuan Shen dan Avatar Yonghe secara bersamaan masih terlalu berat untuk Xiaoyan sendiri, dan dia juga bahkan khawatir pertempuran ini tidak akan berakhir. Selain itu, kali ini pihak dunia Taisu sudah mengambil keputusan. Jadi, dalam hal ini, Xiaoyan tidak perlu menjadi orang yang sombong dan dia memang membutuhkan bantuan. Lalu, di belakang Jian Xiang, tanpa sadar, semakin banyak pasukan yang berkobar berkumpul. Ketika mereka memandang para praktisi Taisu yang perkasa di kejauhan, mata mereka penuh dengan api perperangan, dan tidak ada yang takut sama sekali. Pertempuran ini bukanlah ujian kecil untukmu. Jika kamu ingin membuat terobosan, kamu harus mengatasi beberapa kesulitan sendiri. Aku akan mengambil tindakan. Tetapi, kamu mungkin masih akan menghadapi situasi pengepungan. Jadi, bersiaplah untuk pertempuran berdarah, ucap Jian Xiang. Tanpa diduga, setelah mundur, Jian Xiang masih memilih untuk membantu Xiaoyan. Tentu saja, daripada mengatakannya bahwa dia memilih untuk membantu Xiaoyan, lebih baik mengatakan bahwa sang ratu sebenarnya memilih Xiaoyan dan dia tidak melakukan apa-apa. Meskipun Xiaoyan menunjukkan kemampuan yang cukup mengejutkan, Jian Xiang masih memiliki bakat dan teknik yang luar biasa. Tetapi saat ini, Jian Xiang benar-benar tidak dapat memberikan bantuan begitu banyak dari pasukan yang berkobar untuk menemani Xiaoyan agar dapat mewujudkan terobosan dengan harga pengorbanan. Jadi, dia memilih untuk melakukannya sendiri. Senior, terima kasih banyak, ucap Xiaoyan sambil mengepalkan tinjunya, dan dia jelas memahami upaya tanpa henti dari sosok sang ratu. Xiaoyan pun akhirnya bisa merasakan tingkat dewa pertempuran di ranah leluhur dan mencari bintang kelahiran. Jadi, Xiaoyan mencoba mencarinya. Akan tetapi, jelas bahwa mendapatkan bintang kelahiran ini tidak akan terlihat sederhana. Tapi sebaliknya, selama pertempuran kekuatan yang meningkat pesat hingga melebihi harapan Xiaoyan. Semakin lama kekuatan penggabungan tubuhnya diaktifkan, kekuatan tubuh fisik Xiaoyan juga meningkat secara gila-gilaan. Jadi, jika kekuatan tubuhnya tidak dapat ditingkatkan dengan cepat, memiliki avatar yang kuat pun menjadi tidak berguna. Lalu, semakin besar jarak kekuatan antara avatar dan tubuh asli, maka akan semakin pendek waktu teknik pembentukan kehidupan akan bertahan. Oleh karena itu, Xiaoyan harus mempersempit kesenjangan kekuatan antara tubuhnya sendiri dengan tubuh avatarnya agar membiarkan tubuh fisiknya tumbuh secepat mungkin, sehingga dirinya akan segera menerobos dewa pertempuran ranah leluhur dan menjadi seorang kaisar keabadian. Baik praktisi Taisu 3 dan Taisu 4 yang mengambil kesempatan untuk mundur, pasukan praktisi Taisu yang dipimpin oleh Taisu 2 saat ini tiba dalam waktu singkat. Setelah mereka sampai, mereka segera menyebar membentuk setengah lingkaran untuk mengepung Xiaoyan dan Jian Xiang. Kemudian, Taisu 2 mengangkat jarinya, dan tampaknya dia tidak ingin berlama-lama di sini ataupun basa-basi terlebih dahulu. Jadi, dia segera memulai pertempuran. Bersama dengan wakil dari kelompok Taisu 2 yang ada di belakang, mereka pun bergegas melesat bersama-sama. Mereka semua menuju ke arah yang sama, yaitu sosok Xiaoyan yang sudah terkepung. Benar-benar tidak terbayangkan bahwa dia sungguh datang ke sini untukmu. Tetapi, kamu memang dapat menarik begitu banyak perhatian dari dunia Taisu. Tahukah kamu mengapa? Tanya Jian Xiang sambil memegang pedang panjang di tangannya dengan santai. Lihatlah, armor dia palsu di tubuhku. Bukankah alasannya sudah jelas? Ucap Xiaoyan yang juga masih acuh tak acuh. Auranya pun menyebar dan tidak ada kepanikan di wajahnya. Aku khawatir alasannya bukan karena armor dia palsu di tubuhmu, tapi armor dia palsu yang ada di dalam cincin penyimpananmu.
ucap Zhenxiang sambil melirik Xiaoyan. Memang benar, meskipun Xiaoyan sudah menebak apa alasannya, dia masih bertarung, sehingga Xiaoyan tidak memikirkannya dengan hati-hati. Xiaoyan pun tiba-tiba mengangkat alisnya saat mendengarkan kata-kata itu, dan ia akhirnya mengerti. Jadi, maksudmu mereka dibangkitkan dengan mengandalkan armor dewa palsu, ucap Xiaoyan yang terkejut. Dan barulah kemudian dia mengerti mengapa mereka tiba-tiba membuat langkah besar untuk menghadapinya. Meskipun Xiaoyan mengalahkan Taisu 3 dan Taisu 4, menang atau kalah, perang ini tidak masalah bagi mereka. Jadi, terlepas dari menang atau kalah, pihak dunia Taisu tidak akan kerepotan. Saat ini, Xiaoyan sudah menyentuh garis batas inti mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain menghabisi Xiaoyan. Zhenxiang pun mengangguk, dan secara alami juga menemukan bahwa jumlah praktisi Taisu tidak berkurang sampai sekarang, dan kemunculan kembali Taisu 3 sudah cukup untuk membuktikan bahwa dunia Taisu memiliki kemampuan untuk membangkitkan kembali pasukannya. Akan tetapi, apa yang tidak dipikirkan Xiaoyan sebelumnya adalah bahwa pihak dunia Taisu ternyata mengandalkan armor dewa palsu untuk melakukan pembangkitan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan ingat bahwa ketika dia membunuh Taisu 3, dia jelas masih membuat Taisu 3 memperpanjang hidupnya menggunakan api abadi. Tetapi, seberkas cahaya malah membunuh Taisu 3, dan satu-satunya hal yang dibawa pergi adalah armor dewa palsu di tubuhnya. Jadi begitukah? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Dan sekarang, Xiaoyan tahu lebih banyak tentang dunia Taisu. Justru karena Xiaoyan terus mengambil armor dewa palsu mereka, selama pertempuran, dunia Taisu jelas akan menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk membasmi Xiaoyan dengan penuh semangat. Mereka memiliki banyak orang kuat di sini. Jadi, berhati-hatilah. Jangan terlalu mengandalkanku. Lagi pula, mereka semua ada di sini untukmu. Aku kira aku tidak bisa berbagi banyak tekanan untukmu, ucap Zhenxiang yang masih acuh tak acuh. Namun, aku ingin memberitahumu bahwa meskipun kamu memiliki banyak keterampilan bertarung, dalam situasi saat ini, aku sangat sulit untuk menghadapi mereka. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Jika sudah merasa kesulitan, kamu lebih baik mundur langsung menuju sang ratu, ucap Zhenxiang. Dia mengatakan ini bukan karena dia sudah salah paham, tetapi Xiaoyan memang menerima banyak bantuan dari sang ratu di sepanjang perjalanannya. Akan tetapi, ketika Zhenxiang mengatakan kata-kata ini, Xiaoyan jelas bisa mencium bau kecemburuan di dalamnya. Sama seperti ketika dia pertama kali datang ke dunia ini sebelumnya, setelah dia melihat sikap sang ratu terhadap Xiaoyan, dia tidak pernah memandang Xiaoyan dengan baik. Aku hampir lupa, ada banyak orang kuat di sampingmu. Kenapa kamu tidak melihat mereka sekarang? Ucap Zhenxiang. Zhenxiang pernah bertarung melawan pendekar pedang gila, dan si pendekar pedang gila itu sudah membuat Zhenxiang menundukkan kepalanya di jalan pedang. Tapi pada saat ini, itu hanya ditunjukkan pada Xiaoyan. Dia merasa bahwa karena Xiaoyan, sang ratu pun membuat keputusan seperti itu, dan hal ini mengakibatkan kematian banyak kepada pasukan api yang berkobar. Tidak hanya itu, kejadian inilah yang paling tidak bisa diterima oleh Zhenxiang. Tetapi Xiaoyan tidak tahu mengapa Zhenxiang memiliki rasa benci yang begitu besar terhadap dirinya. Obrolan keduanya berakhir di sini karena ada banyak praktisi Taisu. Pada saat berikutnya, serangan mereka pun datang seperti hujan lebat, dan satu demi satu cahaya dingin pun melesat. Bahkan ada anak panah yang mengandung kekuatan keabadian yang sangat mengerikan. Pada saat ini, Xiaoyan memutar penguasa barat di tangannya dan segera mengayunkan penguasa barat itu untuk bertahan melawan tembakan anak panah. Anak panah itu sangat cepat dan kuat. Bahkan, jika Xiaoyan mampu memblokirnya, itu tidak akan sangat mudah. Sedangkan untuk pasukan yang berkobar lainnya, itu tentu saja lebih sulit. Pada saat ini, semua kekuatan keabadian dalam tubuh dan di dalam armor dewa palsu Xiaoyan menyembur keluar tanpa peringatan. Lalu, itu berubah menjadi lautan api guntur di bawah intensitas seperti itu. Run guntur di tubuh Xiaoyan pun terus terbuka dan bergerak menuju penguasa baratnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Menembak rusa bersama Pak Reja. Nggak kerasa udah mau lebaran aja. Mm-hmm.
安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的，既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。